Gue bikin orang terkapar, cing. Nonton kan terhibur. Kan gue kan pengen kurus. Kita nggak ke gym atau apa gitu? Gak usah di sini. Gue bantu lo buat kurus. Kenapa harus tinju, Bang? Gue sukanya tinju, tapi lo ajarkan gue berkomedi lah. Kalau gue kan sukanya nonton UFC juga. Itu UFC stance-nya juga aneh-aneh, Bang, Tapi kenapa harus bela diri, Bang? Bela diri itu sebuah kebutuhan gitu. Mati. Di antara dia dan matahari ada tulisan jauh. Yoi bro, cewek gue. Atau itu sebenarnya bedak atau buku telepon, Mbak? Itu tebel amat, buset. Mati. Bang Em? Mati. Bang? Mati. Wih. Apa kabar Mas G? Andika the Monster Mamesa. Kan gue kan pengen kurus. Kita nggak ke gym atau apa gitu? Gak usah di sini, gue bantu lo buat kurus. Tapi lo ajarkan gue berkomedi lah. Yaudah. Ini kita gym apa nih, Bang? Hah? Di sini sasana tinju nih, seperti yang lu lihat kan ada ring, jadi sasana tinju. Kenapa harus tinju? Maksudnya bela diri. Emang nggak ada sport yang lain gitu, Bang? Gue sukanya tinju, dan gue mendalaminya kebetulan olahraga tinju. Yang paling gue suka sih dari semua bela diri ya tinju gitu. Makanya gue ngajakinnya berlatih tinju. Tapi kenapa harus bela diri, Bang? Buat olahraganya, Bang? Sama kayak makan lah. Bela diri itu sebuah kebutuhan gitu. Lo harus melindungi diri lo sendiri sama orang-orang di sekeliling lo yang lo peduli lah. Dari zaman nenek moyang kita tuh kan udah penting gitu bela diri. Iya, makanya kita bisa merdeka gara-gara... Iya, karena kita berkumpul terus menentang sesuatu, terus habis itu ya udah kita membela diri lah istilahnya gitu kan. berkumpul terus... Jadi dari gosip dulu ya, Bang? Iya, pertama kan gosip-gosip dulu kayak wah nih bangsat nih Belanda gitu, baru jadi bela diri. Abis gibah gebuk gitu lah. Iya, benar. Tapi ini gue bisa kurus gak nih kalau misalkan gue tinju? Aman, tinju tuh olahraga kardiovaskular, olahraga... Apa tuh kardio? Kardiovaskular tuh yang banyak menggunakan otot jantung gitu. Jadi yang biasa orang lari, terus habis itu skipping, kayak gitu-gitu kan kegiatannya lebih banyak menggunakan body weight juga gitu. Jadi cepet buat kurus. Paham. Tinju bikin jantungan, paham. Iya. Lu menyukai memukul orang. Awalnya iya, tapi lama-kelamaan karena terlalu sering jadi biasa aja. Oh, udah terbiasa memukul orang. Bangun pagi terus kayak ada yang kurang, oh gue nggak tinju soalnya gitu ya? Ya emang begitu sih, kayak lu... Oh emang begitu sih? Iya, kayak lu berkomedi kan setiap hari gitu kan. Tapi beda tujuannya, Bang. Tujuan gue bikin orang ketawa, bukan bikin orang terkapar. Nah, maksudnya? Gue bikin orang terkapar tuh yang nonton kan terhibur. Kadang-kadang di sekelilingnya banyak yang tertawa-tawa juga. Oh, gladiator ya. Jadi lebih kayak komedi tapi ada orang yang dikesetin gitu ya. Iya benar. Iya. Sebenarnya sama lah konsep-konsepnya. Makanya gue tadi bilang lu ajarin gue melucu lah. Dan lu ajarin gue bertinju. Iya gitu. Gimana? Perbandingan yang sangat menarik kan tuh. Secara otak sih gue setuju ya. Tapi entah kenapa secara hati kok gue nggak setuju sama statement itu. Tapi ya udahlah kalau gitu. Bang, ini mouthpiece gue masukin dalam air panas nih buat apa, Bang, tujuannya? Biar bisa nyetak di gigi. Oh, emang kenapa harus nyetak di gigi? Melindungi gigi, makanya namanya mouth guard. Bisa copot gigi kalau misalnya tinju? Iya, yang paling dilindungi sebenarnya gigi lah. Paling ini kan bahaya. Mahal lagi kalau patah gigi kan mahal. Terus ini dipanasin tujuannya supaya bisa dicetak. Terus luar dong. Gigit, diisep. Nah, ya. Itu dah. Coba pas pukul. Kan tuh. Coba pukul, Bang. Bukan. Jadi kalau profesi tertua itu pelacur, kalau olahraga tertua tuh bela diri. Oh, bela diri? Yoi. Oh, pernah dengar tuh yang kayak apa sih? Pankration, apa? Pankrasi itu kalau nggak salah dia di Olimpiade tertua tuh bela diri di Olimpiade. Greco-Roman juga ya, Greco-Roman? Greco-Roman wrestling. Itu kan bahkan sampai jadi sunnah di agama muslim kan. Kalau lu harus bisa bergulat. Iya. Itu juga sebenarnya apa ya, tanda petik sunnah di... Nah karena gue tahu soal sejarah Yunani gitu tuh gara-gara Hercules katanya waktu ngalahin
Nemean Lion tuh pakai ngalahin Greco-Roman. harimaunya pakai kuncian leher. Makanya itu disebut dengan mata leau. Apa the lion's killer. Kuncian rear naked choke. Terus kalau misalkan, kalau gue ngomongin kayak petarung UFC gitu ya, itu kebanyakan dari mereka juga sebelum masuk oktagon ada baiknya mereka latihan ini ya, banyak juga yang latihan tinju jadinya. Tinju pasti. Tinju olahraga basic yang harus dikuasain di olahraga MMA juga. Jadi tinju tuh bisa dibilang ya semua atlet MMA itu rata-rata khususnya yang udah terkenal kayak di UFC gitu pasti belajar tinju juga, pastilah. Menguasai lah, at least sedikit gitu. Kayak Max Holloway. Iya, Max Holloway dan tinju di MMA juga bisa dibilang beda sama tinju bener-bener olahraga gitu ya. tinju ya. Itu beda kayak dari teknik bertarungnya, dari objektif bertarungnya itu juga Gara-gara beda. glove-nya juga beda kan? Beda, pengaruh banget glove-nya yang digunain di MMA kan 2 ons. Kalau tinju bisa 8 ons, 10 Dan tinju ons. tuh lebih gede kan, kalau MMA Iya. tuh lebih... Beda, kalau lu tau ada bare knuckle boxing malah yang nggak pakai Oh, nggak glove pakai, tuh. iya. Iya, itu juga objektifnya itu beda. Kita nggak boleh mukul bagian apa sih jidat gitu, karena bakal nyakitin tangan kita sendiri. Tapi ngomong-ngomong yang tertua itu, yang menemukannya siapa bang? Hah? Namanya apa siapa ya? Iya, orangnya siapa itu yang tertua itu? Siapa ya? Kagak kenal gua. Oh, gue bukan ngomongin tinju. Oh, tinju. Pelacur. Oh, pelacur. Tadi kan pelacur sebagai profesi tertua itu siapa yang nemuin itu? Nah, dari tadi ngomong tinju bukan? Iya, tapi kan Bang M juga ngomong pelacur. Awal-awal doang, pas awal. Coba ntar gue googling dulu deh bang. Oke, boleh. Pelacur. Ini harus banget skipping bang. Harus lah, kan namanya juga latihan tinju, ini pemanasannya buat tinju. Emang kenapa harus skipping bang? Jadi tinju itu kan kita kelihatannya kayak olahraga yang cuma ngegunain 2 tangan ya. Padahal sebenarnya tinju tuh 80% adalah olahraga kaki sebenarnya. Jadi bukan olahraga badan. Gitu. Jadi kita harus punya kaki yang bagus buat bisa latihan tinju. Nah, skipping nih buat memperbaiki footwork lah, buat memperbaiki stamina, memperbaiki footwork lu gitu. Udah. Iya, lu belajar tempo dulu dari sini. Jadi ngikutin hitungan, ngikutin nafas lu gitu. Berasa kan? Ini berapa lama gue skipping bang? Capeknya lah. Secapeknya gue. Bukan lah, secapeknya gua ngeliatin lu. Wah. Masih nih pak. Gue jujur belum capek tapi gue mulai ngantuk. Jadi kita lanjut aja dah. Emang kenapa harus relax sih badan Hah? kalau mau tinju? Kan tadi lo habis skipping tuh. Iya. Kaget tuh napasnya, udah dibawa relax sekarang. Tapi bukannya tinju itu adalah olahraga yang selalu tegang ya? Kayak selalu gini kan tinju tuh. Yang itu kaku, bukan tegang. Itu disebut martial arts karena ada seninya gitu. Jadi dia antara kaku sama keras, sama kenceng, sama lemes gitu. Jadi ada gabungan dari semua ya, bisa dibilang kayak gitu dah. Makanya itu karena saking rumitnya itu disebut jadi seni gitu, seni bela diri gitu kan. Ya, pertama misalnya tinju nih, lu pertama relax kan. Ya, relax. Tiba-tiba pas lu mukul kayak cepet tapi keras tuh. Kayak pas lu lempar tuh pelan tapi tiba-tiba pas di ujungnya kayak ada hentakan kerasnya gitu kayak gitu. Relax. Jadi kayak lu gitu terus. Nah, iya. Nah, itu tuh harus ada gitu-gitu itu. Sekarang kita akan mulai dari hal yang paling menyenangkan, yaitu sparring. Kenapa langsung sparring bang? Supaya gue bisa tahu lu udah punya basic bela diri apa enggak gitu kan. Jadi gue pengen tahu dulu lu sampai mana nih biar kita bisa tahu latihannya mulai dari mana gitu. Jadi sparring dulu dan itu yang paling menyenangkan lah. Kalau mau tahu basic, bukan lebih cepat nanya ya bang? Udah langsung aja dah sparring aja. Udah mulai dah. Go.
lanjut lagi jadi. Ya itu masing-masing aja ya. Apa tuh? Salah tuh. Itu bintang bukan orang. Oh. Ding ding ding. Bantai, bantai. Ayo Bang Em. Ya terus Bang Em. Iya. Mana bosku? Melawan Bang Em. Kayaknya belum 100% juga Bang Em. Itu pukulan lupa rumah gue bilangnya ya. Kenapa tuh? Tadi gue sempet lupa rumah gue di mana. Gimana Gi tadi sparringnya barusan? Capek. Itu sempet bingung, kayak pas kena pukul tuh bingung, kaget. Gue mukul gak kena, tapi lu mukul kena. Tuh lu capek sama bingung gara-gara lu belum paham basic tinju aja sih, kayak apa sih basic combat, basic berantem di tinju gitu, cara bertinju gitu. Sebenarnya tinju itu kan yang perlu kita pelajarin tuh basicnya gitu. Lu harus ngerti stance, harus ngerti pukulan kombinasinya, harus ngerti cara menghindar, bahkan lu harus ngerti cara yang ngegunain ring ini nih. Gitu, cara lu bisa memaksimalkan bagaimana menggunakan segi 4 ini gitu. Jadi lu mesti pelajarin tuh satu-satu gitu. Jadi lu udah sparring lawan gue, padahal gue belum tahu basic ya. Iya, itu Kenapa lu dia. gak kasih tau? Makanya kan perkenalan tadi Iya, gue iya. bilang. Pengen gue lempar tapi gue takut. Iya, perkenalan dulu kita. Konsepnya gitu ya, jadi Iya. ujian dulu baru belajar ya. Bener, iya kan hidup diberi ujian dalam hidup dulu baru nanti belajar gitu. Gue masih lupa rumah. Apa-apa lah. Jadi ntar, sekarang kita latihan apa dulu nih Bang? Untuk basic. kita belajar stance-nya dulu. Paling dasar dari semua olahraga dan martial arts tuh stance yang paling utama. Stance itu... Ya, kuda-kuda oke. bos, kuda-kuda. Oh, maksudnya fungsinya buat apa? Fungsinya tuh kayak rumah lu gitu. Tadi kan lu bilang lu lupa rumah kan? Stance tuh rumah lu lah istilahnya gitu. Lu harus balik ke situ terus gitu. Itu fondasi dasar dari semuanya gitu. Stance tinju emang ada apa aja Bang? Stance tinju tuh sebenarnya ada banyak. Tapi yang harus kita pelajarin yaitu stance tinju amatir. Stance tinju amatir itu adalah basic dari semua tinju gitu. Jadi ibaratnya lu belajar dari SD, SMP, SMA-nya dulu. Kalau lu belajar teknik-teknik bertinju stance-stance kayak Mike Tyson, terus habis itu kayak Floyd Mayweather, dia punya Philly Shell dan lain-lain gitu. Itu ibaratnya lu langsung belajar ke S3 gitu. Lu harus belajar basic standarnya dulu. Basic standarnya itu stance amatir. Kalau gue kan sukanya nonton UFC juga, itu UFC stance-nya juga aneh-aneh Bang tapi. Iya, karena mereka bisa dibilang puncak kompetisi dunia kan, bisa udah S3 semua lah mereka yang tanding di situ gitu. Jadi beda ya? Jadi mereka punya karakter sendiri gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lu nonton basket gitu kan maksudnya udah punya style sendiri gitu. Tapi kan dia awalnya ngerti basicnya dulu gitu, basic dribble, basic semuanya dulu. Baru nanti gaya main beda-beda gitu karena mereka udah paham basicnya. Gitu. Jadi stance tadi ada stance amatir. Ya, Stance peekaboo. Peekaboo itu diperkenalkan sama Mike Tyson gitu. Tapi dia kan bisa dibilang satu-satunya yang bisa mengaplikasikan peekaboo ya cuman Mike Tyson gitu. Karena itu stance buatannya dia dan ciptaannya dia sendiri gitu. Ada stance yang bikin merangsang juga lah ya Bang ya? Stance apa tuh? Seal. Hah? Oh, lu masih ada tenaga berarti buat bercanda ya? Oke, sekarang kita langsung belajar teknik dasar dari tinju yaitu stance-nya dulu. Oke, jadi di stance itu yang pertama kita pelajarin adalah posisi kaki dulu. Itu yang paling dasar tuh, posisi kaki. Jadi kita nggak boleh kakinya tuh terlalu rata kayak begini, karena kaki kita tuh harus lincah. Jadi tinju tuh olahraga yang sangat lincah lah bisa dibilang itu. Agility lu harus diuji gitu. Jadi kenapa tadi kita latihan skipping kayak gitu kan. Jadi kestabilan kaki pada saat lu bertanding tuh sangat penting. Jadi posisi kaki itu harus kayak pegas. Nah untuk stance-nya, kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Oke? Kakinya harus selebar sama bahu. Ini terlalu besar nih kakinya. Ini kaki. Nah iya harus rapetan. Bahu.
Oh, bahu sendiri? Sendiri, iya. Sekira bahu-bahu. Bahu kameramen. Nah, Lebih ini jauh kan lagi, Pak. kaki nih sejajar sama bahu. Oke. Nah, kaki depan tuh jempolnya tuh ngarah ke arah jam 1 siang tuh. Oke, jadi kaki kiri jam 1, terus kaki kanan ini jempolnya ngarah ke jam 2, jam 2 lah. Oh, Iya. begini? Jadi jangan terlalu jam 3 di sini, jadi kayak beginilah. Nah, terus dua-duanya itu harus selalu jinjit, selalu bouncy gitu. Dan pantat agak turun ke bawah, jadi gerakannya agak bouncy tuh. Iya, ini selama lu bertanding, gerakan ini harus dipertahankan nih. Oke, kakinya udah bisa. Sekarang tangan, posisi tangan. Di tinju tuh objektif utama kita tuh menyerang di bagian dagu nih. Dagu, hidung, pokoknya bagian kepala. Tapi kalau bisa jangan di bagian jidat ya. Jadi bagian dagu, hidung, terus Kenapa perut. jangan jidat? Hah? Karena jidat nih tulang ciptaan Tuhan paling kuat. Tiba-tiba religi ya? Oke. Iya, gitu. Oh, karena paling kuat. Paling kuat. Jadi kalau lu pukul bisa- bisa ngelukain tangan lu sendiri, sebetulnya begitulah istilahnya gitu. Ini bisa jadi defense yang paling bagus juga buat lu bertahan. Lu harus tempel dagunya ke bawah sini. Jadi lu ngintip ngeliatnya tuh ngintip kayak begini. Oh, ngintip lihat ya? Iya, ngintip. Aneh juga ya kalau bisa nggak ngintip. Iya. Ya, iya. Itu kadang-kadang bisa tuh dipakai tuh, lu ada bakat-bakat di situnya tuh. Nah, jadi tangan lu paling utama, tangan kanan ini harus ngelindungin dagu karena ini paling utama nih. Iya, terus tangan kiri di depan kayak begini buat ngejaga jarak gitu. Terus dagu lu tempel. Nah, tangan lu tetap harus ada di atas kayak begini. Iya. Iya. Ini bakal terus lu pakai selama tinju lah. Ini basic utama nih buat lu bisa bertinju nih. Nah, ya usahain tangan ini selalu di atas nih. Oke, gini. Nah, gitu Tapi dah. pegel juga ya? Lumayan. Aman ya, ini basic stance. Jadi sekarang gue latihan begini. Iya, Oke, itu oke. dulu. Siap, Oke, terus selanjutnya kita belajar pergerakannya dulu. Footworknya maju, mundur, kiri, kanan. Oke. Itu dulu kita belajar ya. Oke. Maju dulu aja belajar ya, 1, 2. Kalau pas maju tuh kaki belakang dorong, kaki depan ngerem. Nah, jadi harus kayak. Nah, iya, lurus. Dari sini ke sana tuh, dari ujung corner ke ujung corner. Nah, iya, set. Tarik. Dorong, rem. Dorong dulu baru rem. Dorong, rem. Nah, melenceng nggak tuh? Kalau mundurnya ganti ke southpaw, bisa bang? Hah? Jadi- Jangan. Kan ini ortodoks nih. Iya. Mundur, Enggak, jangan. Iya. Musuhnya masih di situ, betul. oke. Abis itu latihan gini dulu, ke samping, buat lu dapetin ininya nih, bouncingnya. Oh, Maju lagi. Biar lu ngerasain ininya nih. Ininya nih. Ya, tangannya tetap di atas. Bayangin kayak di depan lu selalu ada orang gitu. Iya, nah. Oke, time. Oke, good. jalan doang ya ampun. Jalan doang ya ampun. Belum belajar yang lain. Iya. Apa kabar Jeffrey Nicole? Capek banget nih. Lu ada rencana mau lawan Jeffrey Nicole? Enggak bang, Ya elah bisa kali. enggak ada bang. Lu, Jangan dipanas-panasin. Lu targetin aja mau lawan siapa. Dia mukanya happy banget ya kalau Iya. berantem ya. Bener, bisa. Lawan Jeffrey mas, berapa? Sebulan dah, sebulan. Astaga, jangan bang. Sebulan latihan, tes. Menang bang Bang. Hah? Menang. Menang Menangis. lah. Menangis. Ya, terlalu merendahkan diri. Bos, jangan gitu Terlalu bos. merendahkan diri. Sebulan bisa. Bos. Kalau gue tuh suka sama cara bertahan-bertahan gitu, tapi gue nggak tahu cara gimana. Kayak Iya. Floyd Mayweather, Jadi, Mike Tyson. ya. Kalau di UFC, misalkan Dustin Poirier itu gue suka. Oh, Kayak iya. aneh aja dia tuh. Bertahan, Iya, iya iya. kan kalau nonton. Jadi basicnya dulu ketika lu udah tadi paham stance, lu akan mengerti lu akan mempelajari yang disebut dengan jarak. Jadi jarak tuh sangat krusial di dalam fighting lah, di any kind of combat sport tuh jarak sangat penting gitu ya. Bahkan ada bela diri kayak pertandingan karate yang dia cuman ngatur jarak tiba-tiba satu pukulan gitu kan, tak gitu, terus udah dihitung poin kayak gitu kan. Karena yang sebenarnya mereka pertarungkan adalah adu jarak gitulah, adu Oke. teknik, adu jarak. Jarak tuh adalah basic dari
basic dari boxing juga gitu. Nah, untuk lu bisa, kalau lu paham jarak, lu akan paham bertahan dan menyerang gitu. Oke. Gitu, jadi Maksudnya kalau gue paham jarak, gue paham dengan tangan kiri, lu tadi di tangan, ya, berarti tangan kiri lu nih adalah yang ngatur jarak nih. Dengan kalau lu udah di jarak sini, ini berarti jarak aman kan nih? Kalau gua mau lempar jab, pasti kena nih, pasti kena. Jadi makanya lu kalau lu di posisi ini, lu harus siap buat menghindar tuh. Karena lu tahu nih, pasti jab ini pasti kena. Tapi kalau lu di jarak sini nih, lu misalnya ngejab, ini bahkan gak kena sih, kayak gitu. Jadi gue bahkan kayak bisa mundur doang gitu, dengan pengetahuan jarak gitu. Karena kalau misalkan gue mukul segini kan nggak kena, jadi lu nggak perlu buang-buang stamina untuk. Iya sangat, itu juga salah satunya gitu. Efisiensi itu sangat penting di fighting, di tinju gitu. Karena kita kan bakal bertanding 3 menit gitu kan dalam 1 ronde kan. Kali mungkin ada yang landing 6 ronde, ada yang 9 ronde, ada yang 10 ronde gitu. Jadi lu harus efisien di dalam ngelakuin pukulan sama serangan sama bertahan gitu. Cara tahu jarak gimana bang? Cara tahu jarak yaitu tangan depan itu lead hand, tangan yang di depan ini ngatur dia kayak gitu. Ya bahu nih, sebahu nih. Oh. Makanya kalau di tinju tuh banyak dibahas tuh panjang tangan tuh bakal dibahas tuh karena itu sangat mempengaruhi tuh. Panjang tangan pengaruh jarak dan posisi kaki itu juga sangat penting nih buat kayak lu bisa ngatur jarak pindah ke sini nih otomatis sudah jauh lebih yang lebih unggul gitu kan. Itu jadi Kaget gue. sekarang kita belajar dulu kayak gini deh, kita drill kakinya tempel kayak begini, terus gue mau megang bahu lu, terus lu tapi hindar, jadi kayak cuman pegang bahu, adu pegang bahu, nah iya gitu, nah iya itu doang, yuk. Skuknu, raknu. Gitu. Ini ganti-gantian atau? Enggak, taktekan aja. Gue kira, oke. Tadi gue kira ganti-gantian, makanya gue membiarkan lu pegang terus. Oke. Usna, boom. Ini bentar. 1, 2, 3 gitu pak? Ya, 1, 2, 3, nah. Skibit. Aduh. Waduh, capek banget. Lu kebanyakan begini nih. Ya. Oke. Santai. Santai. Gue kayak ngerasa. Tadi nggak kerasa sedikit pun tadi ya. Enggak. Gue takut lu emosi tapi kok merasa terhina kayak enggak kenapa-napa kok itu kayak ya biasa aja gitu. Enggak, emang udah kan keseharian. Udah terbiasa. Oke. Oke, setelah 2 hari kita latihan, kemarin kan kita udah belajar footwork, kita belajar stance, lu juga udah belajar body movement, juga udah belajar refleks, udah latihan fisik juga. Sekarang hari ini kita bakal coba sparring lagi. Tapi kali ini lu harus bisa sparring sesuai dengan yang lu latih kemarin. Oke, paham? Paham gak? Gimana? Lu gagu setelah berlatih kemarin. Oke, kita langsung sparring. Ayo Bang M. Jarak Bang, jarak.
Lanjut. Tadi apa? Tadi pukulan badan itu. Jeb. Tangannya di atas, Jeb. Coba lu pukul gua dulu deh. Oke, siap. 2, 3.